Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberkati dengan kasih Tuhan yang tak terhingga. Saya percaya, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan keputusan yang harus kita hadapi, kita seringkali merasa membutuhkan petunjuk atau hikmat dari Tuhan. Dalam setiap langkah yang kita ambil, pasti ada momen-momen di mana kita merasa bingung atau ragu tentang arah yang harus kita tuju. Hari ini, kita akan merenungkan sebuah pertanyaan penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kepada siapa hikmat diberikan? Renungan ini akan membawa kita untuk merenungkan bagaimana Tuhan, sumber segala hikmat, siap memberi hikmat kepada kita yang memintanya. Saya mengajak saudara untuk menyiapkan hati dan pikiran, agar kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang hidup ini, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur atas kasih-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau selalu memelihara kami dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka, siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka hati kami untuk memahami dan mengerti apa yang Engkau ingin ajarkan pada kami hari ini. Ajari kami untuk selalu mengandalkan hikmat-Mu dalam setiap keputusan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita di Yakobus 1 ayat 5 yang berbunyi, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Ayat ini mengajarkan kita tentang bagaimana Tuhan adalah sumber hikmat yang sejati. Ada dua hal penting yang perlu kita pahami dari ayat ini. Pertama, hikmat berasal dari Allah. Dalam dunia ini, kita seringkali mendengar banyak orang yang berbicara tentang kebijaksanaan. Banyak yang menawarkan solusi untuk masalah hidup kita, tetapi sejatinya, hikmat yang sejati hanya datang dari Tuhan. Allah adalah sumber segala hikmat. Ketika kita menghadapi situasi yang membingungkan, saat kita merasa bingung dengan pilihan hidup yang ada di depan kita, Tuhan mengajak kita untuk datang kepadanya, meminta hikmat dengan tulus. Tuhan tidak akan pernah menahan hikmat-Nya dari kita, jika kita datang dengan hati yang rendah dan terbuka. Saudara, apa yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita hari ini? Apakah kita sedang menghadapi keputusan besar dalam pekerjaan, hubungan, atau masa depan kita? Ayat ini mengingatkan kita bahwa, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dapat meminta hikmat darinya, dan Dia akan memberikannya kepada kita. Kedua, Tuhan memberikan hikmat dengan murah hati. Tuhan bukan hanya sumber hikmat, tetapi juga pemberi hikmat yang murah hati. Dalam ayat ini, kita diajarkan bahwa Allah memberikan hikmat kepada kita tanpa syarat dan dengan hati yang penuh kemurahan. Tuhan tidak akan menilai kita berdasarkan latar belakang kita, atau seberapa layak kita menurut pandangan manusia. Dia memberikan hikmat-Nya dengan sukacita kepada siapa saja yang memintanya, dengan hati yang tulus. Saya teringat akan seorang teman yang bekerja di sebuah perusahaan besar. Suatu hari, dia harus memilih antara dua tawaran pekerjaan, yang keduanya tampak sangat menarik. Setelah berdoa dan meminta hikmat kepada Tuhan, ia merasa mendapatkan kedamaian dalam hati yang membimbingnya untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan panggilan hidupnya, meskipun secara finansial tawaran lainnya lebih menguntungkan. Ini adalah contoh nyata bagaimana Tuhan memberikan hikmat-Nya kepada kita. Hikmat dari Tuhan bukan hanya tentang apa yang kita inginkan, tetapi tentang apa yang terbaik bagi kita dalam rencananya. Saudara, mari kita merenungkan sejenak. Apakah kita sudah cukup mengandalkan hikmat Tuhan dalam setiap keputusan kita? Apakah kita sudah datang kepada Tuhan untuk meminta hikmat-Nya, atau justru lebih mengandalkan kebijaksanaan diri sendiri? Coba bayangkan saudara menghadapi sebuah keputusan besar, seperti memilih tempat tinggal atau memutuskan apakah akan pindah ke kota lain untuk bekerja.
Mungkin ada banyak pertimbangan yang membuat saudara bingung. Dalam situasi seperti ini, banyak orang yang mungkin hanya mengandalkan pemikiran rasional atau saran dari teman-teman. Namun, mari kita ingat bahwa kita bisa meminta hikmat dari Tuhan. Tuhan bisa memberi kita kedamaian dalam hati, atau bahkan menunjukkan tanda-tanda melalui situasi yang kita hadapi. Salah satu kisah yang menginspirasi adalah tentang seorang ibu yang menghadapi dilema besar dalam mendidik anaknya. Dia merasa bingung apakah harus memberi kebebasan lebih banyak atau lebih tegas dalam mendidik anaknya. Setelah berdoa dan meminta hikmat kepada Tuhan, dia merasa Tuhan membimbingnya untuk lebih memperhatikan komunikasi dengan anak dan memberi contoh yang baik, bukan hanya menetapkan aturan yang ketat. Itu adalah keputusan yang membawa kedamaian dalam keluarganya, dan anaknya pun tumbuh dengan baik. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengaplikasikan hikmat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menerima hikmat dari Tuhan dan menerapkannya dalam hidup kita. Pertama, berdoa dengan hati yang terbuka. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Tuhan dengan doa yang tulus. Ketika kita merasa bingung atau kekurangan hikmat, kita harus meminta kepada Tuhan dalam doa, dengan percaya bahwa Dia mendengar doa kita dan akan memberi petunjuk. Berdoa bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang membuka hati kita untuk mendengarkan Tuhan. Tuhan ingin kita memiliki hubungan yang intim dengannya, dan melalui doa, kita bisa mendengar suaranya yang menuntun hidup kita. Kedua, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan, kita perlu mendalami firman-Nya. Alkitab adalah sumber utama hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada umat-Nya. Saat kita membaca Alkitab, Tuhan berbicara kepada kita melalui kata-katanya. Dengan merenungkan firman Tuhan, kita akan semakin memahami pikiran Tuhan dan caranya bekerja dalam hidup kita. Ini akan membantu kita untuk membuat keputusan yang benar dan sesuai dengan kehendak-Nya. Ketiga, berjalan dalam kerendahan hati. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka yang datang dengan hati yang rendah hati. Ketika kita merasa kita sudah tahu segalanya, atau merasa lebih pintar dari orang lain, kita cenderung menutup diri terhadap hikmat Tuhan. Namun, jika kita datang dengan kerendahan hati, kita akan lebih mudah mendengar petunjuk Tuhan. Kita akan lebih terbuka terhadap bimbingannya dan siap untuk mengikuti jalan yang Dia tunjukkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hikmat yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber segala hikmat, dan kami ingin selalu datang kepadamu untuk memohon petunjuk dalam setiap langkah hidup kami. Berikanlah kami hati yang terbuka, agar kami bisa mendengar dan menerima hikmat-Mu. Bimbing kami agar dalam setiap keputusan yang kami ambil, kami bisa menyenangkan hati-Mu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga memohon agar setiap saudara yang mendengarkan renungan ini diberkati dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai ringkasan, hari ini kita belajar bahwa hikmat datang hanya dari Tuhan. Kita diajak untuk meminta hikmat kepadanya dengan hati yang rendah hati, dan Tuhan berjanji akan memberikannya dengan murah hati. Saudara-saudara, mari kita terus bergantung pada hikmat Tuhan dalam setiap keputusan hidup kita. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan renungan harian lainnya. Jika renungan ini memberkati, bagikan kepada teman, keluarga, dan orang-orang terkasih di sekitar kita. Semoga kita semua terus diberkati oleh firman Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.